Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Transformasi B3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hermonikus Cida dengan NIM 5202 5010410104, asal LPTK IAKN Ambon, program studi pendidikan agama Kristen. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi cobaan di kelas 9, asal instansi SMP Negeri 1 Nangamahap, Desa Nangamahap, Kecamatan Nangamahap, Sekadau, Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, selamat siang. Salam. Gimana kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan menyanyikan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdiri bersama-sama. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini dalam hitung 3. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Silakan duduk ya. Siapa yang mau pimpin dalam doa? Silakan maju ke depan. Untuk Yolanda, pimpin kita dalam doa. Mari kita dalam sikap doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami Tuhan, pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Sertailah dan berkatilah kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Yolanda. Terima kasih Yolanda ya untuk doanya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, silakan duduk. Baiklah ya. Sebelum kita masuk dalam materi Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi cobaan, Bapak mau absen dulu kehadiran kita. Ya, semuanya masuk ya? Masuk ya? Oke, ya masuk semua. Terima kasih untuk kehadiran kalian ya yang sudah meluangkan waktu, mempergunakan waktu yang baik ini. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa ya, luar biasa. Baiklah ya, ini Bapak mau membahas tentang Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi cobaan. Coba baca sama-sama ini ya, 1, 2, 3. Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi cobaan ya. Nah, cobaan ya, ada yang tahu cobaan ya? Kira-kira, ayo Pak kasih waktu. Cobaan menurut kira Yolanda, cobaan ujian Tuhan berikan. Luar biasa, tepuk tangan dong. Wah, kan hebat. Ada lagi mungkin agak tahu nih, ayo. Apa? Enggak usah takut ya, enggak usah malu. Bapak enggak nyalahkan.
Oke, ya. Satu ujian dari Tuhan untuk menguji kita. Atau yang ini? Iin, ayo Iin. Apa Iin? Kira-kira menurut pemahaman kamu ya Iin? Ya, sebelum kita masuk. Yang ini Iin, ya, kira-kira cobaan itu apa? Ayo. Ya, tadi ada dua, ya, ada dua. Tadi kita mendapat pembahasan, ya, jadi luar biasa, ya. Baiklah, ya ini daripada tujuan pembelajaran kita tadi, ya, yang apa namanya tadi? Jadi judul tadi, ya, Allah dan firman-Nya menjadi kekuatan kita dalam menghadapi. Ini tujuan pembelajaran, coba baca sama-sama. Yang satu apa? Peserta didik dapat menjelaskan godaan yang dihadapi Yusuf dan bagaimana Yusuf Wah, bacanya yang kompak dong, ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan godaan yang dihadapi Daniel dan bagaimana cara Daniel menghadapi godaan kemenangan. oke, yang ketiga, Peserta didik dapat menjelaskan godaan yang dihadapi seorang dan bagaimana cara menghadapi godaan kemenangan. nah ini, ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menjelaskan ketiga-tiga dari tokoh ini, ya. Nah ini model pembelajaran kita, ya, PBL berbasis masalah, kemudian berdiferensiasi, bekerja sama, ya, kelompok, ya. Kemudian kesepakatan kelas. Nah ini kita baca sama-sama, ya, dari yang satu, ya, berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama apa? Tepat waktu. Dan oke, yang kedua, Berdoa sebelum dan sesudah belajar. oke, yang ketiga, Menyimak penjelasan guru. yang keempat, Bertanya jika tidak berhenti. yang kelima, Jika tidak ada bersama teman. yang keenam, Berdoa kebersihan. Ya, jadi ini kesepakatan kelas kita, ya. Terima kasih untuk kita semua. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, ya. Sebutkan apa yang dimaksud dengan godaan atau cobaan. Nah. Sepen? Godaan atau cobaan. Ayo. Ya, menurut pendapatmu. Kamu pernah kan digoda atau menggoda? Pasti tahu tuh apa. Oke, yang selanjutnya apa nih? Sebutkan beberapa bentuk godaan yang kalian hadapi sebagai remaja Kristen. Banyak. Ya apa? Ayo, salah satu ya. Sebagai remaja Kristen kita berbicara karena kita sebagai pelajar aja, apa godaannya? Nyontek. Wah, ini sih dah lumrah ya, nyontek. Ya, apa lagi kira-kira? Sebagai remaja Kristen kita di sekolah. Bicara kasar, termasuk godaan juga, ya. Kalau ada kawan ngomong kita, udah mulai kita mau balas. Nah ini, ya. Kemudian bagaimana kalian menghadapi godaan tersebut? Apakah membalasnya atau diam aja atau gimana? Diam. Kalau Brian balas, wah, dibalas dia. Ya. Nah, kalau sebagai remaja Kristen boleh, enggak boleh, ya, kita membalas. Ya, jadi ini, ya, sebutkan apa yang dimaksud dengan godaan. Ya, godaan tentunya ya sesuatu yang tentu kita tidak ingin harapkan dan lebih berasal daripada kuasa iblis. Ya. Kemudian sebutkan berapa godaan tadi kalau kita sebagai remaja ya kadang nyontek, itu yang pasti. Apalagi Yolanda? Yang lainnya? Ngomong kasar. Ya. Nanti kalau ada kawan naruh duit di dalam tas, kita ngelihat ada keinginan mau ngambil. Nah, itu kan termasuk godaan. Kalau uang jatuh, kamu nemunya tergoda kan? Kalau 1.000 sih enggak. Kalau 10.000 ini lapar benar nih. Padahal kita tahu tuh duit kawan. Ya. Kalau kita ambil enggak kembali, ya udah kita jatuh di dalam godaan atau cobaan itu. Tapi kalau kamu ambil, kamu kembalikan, lolos ujiannya, ya. Nah, bagaimana kalian menghadapi godaan tersebut sebagai remaja Kristen?
Ya, kita dengan apa? Berdoa. Baca firman, dengar lagu rohani, ya. Nah ini ya. Jadi materi kita bertahan menghadapi godaan sebagai remaja yang berada dalam masa topan dan badai. Maksudnya topan badai masa pertumbuhan kalian ya. Sesungguhnya sangat membutuhkan arahan yang jelas, ya. Mereka berada pada masa di mana akan banyak pilihan di sekitarnya yang dapat mengganggu, ya. Ini ya godaan. Kalau kita tidak mampu bertahan, kita akan jatuh. Contohnya, Bapak ambil contoh aja ya. Ya, siapa yang tidak mampu menghadapi cobaan di Taman Eden? Adam dan Hawa. Ya, dicoba apa? Keinginan seperti Allah. Ya. Nah ini apalagi kalian hidup di zaman sekarang, semuanya serba canggih. Ya, bahkan Bapak pernah menjumpai seorang anak, ya, lihat kawan punya HP, dia ngomong dengan bapaknya, ingin beli HP, dia bilang juga di sekolah yang minta, sampai ada yang bilang bertanya dengan bapak ini, Pak benarkah sekolah mau gini? Enggak, ya, enggak pernah Bapak katakan. Ya tadi kena godaan tadi, ya enggak mampu menghadapinya, ya. Nah, kalian sebagai remaja Kristen ya harus mampu bertahan. Ya tadi dengan apa? Dengan berdoa, rajin baca firman Tuhan. Jangan baca novel, jangan main game banyak. Ya, baca firman Tuhan tidak ada waktu. Mau tidur tidak berdoa, mau makan tidak doa, sikat saja. Ya. Nah, makan, berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur doa supaya kita terlepas dari godaan itu, ya. Nah, senantiasa berdoa dan mengenalkan Tuhan tadi. Ya, nah beberapa tip berikut ini akan menolong kita atau kalian untuk menjadi diri sendiri adalah pertama apa nih? Nih, pergunakanlah waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan secara positif dan bertanggung jawab. Jangan isi masa remajamu pada hal-hal yang sia-sia. Yang kedua, selektif dalam berteman, pilih teman atau sahabat yang membangun atau memotivasi. Yang selanjutnya, miliki waktu apa? Doa secara teratur setiap harinya dan bacalah firman Tuhan. Yang keempat apa? Bergabung dan aktiflah dalam kegiatan rohani di gerejamu dan ajak teman-teman. Contohnya apa? Ibadah pemuda-pemudi itu ya. Kemudian yang kelima, libatkan Tuhan dalam segala rencanamu. Nah, kalian mau sekolah tuh, kalau berdoa artinya kalian melibatkan Tuhan. Yang selanjutnya, memiliki keyakinan bahwa masa depan yang indah dan keberhasilan kelak akan kalian capai bersama Tuhan Yesus, Sang pemberi kehidupan, ya. Nah, kalian anak muda, anak remaja jangan takut dengan masa depan. Kalaupun ada cobaan, tantangan, kalian pasti mampu, ya. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, meraih kemenangan dengan strategi Allah. Kita baca sama-sama yuk. 1 2 3. Kristus bisa menjadi pemenang atas segala keinginan duniawi jika hidup tetap berpegang pada firman Allah dan bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah. Kehidupan rohaninya harus pemenang, ya. Kalau dah jadi pemenang ya semua orang pasti mau, ya, dan harus bayar harga. Nah, lihat nih, ya. Diperhatikan gambar nih. Ini gambar apa nih? Yusuf. Dia apa nih? Digoda. Istri Potifar. Cantik kan? Cantik. Kalau enggak cantik enggak mau Yusuf. Ya, memang Yusuf enggak mau ya. Ini di goa apa? Singa. Ya, luar biasa kuasa Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan ya pasti Daniel baru nyampe kaki dah nggak. Yang ini Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang ini kata Alkitab yang disebut anak dewa kalau kita baca di dalam kitab Daniel. Padahal ini Tuhan Allah. Ini raja Nebukadnezar, ya. Nah, coba lihat, ya. Nah, perhatikan nih, Mas. Pertanyaannya, apa yang sedang dihadapi pada masing-masing gambar ini? Nah, kalian lihat dulu gambarnya, ya. Kemudian bagaimana cara mereka menghadapi cobaan sehingga mengalami kemenangan. Ini dilihat ya. Nah, dilihat nih. Kalau kalian dengan Bapak dalam situasi seperti ini, apakah kita mampu? Ya. Nah, ini. Nah,
Dilihat dulu gambarnya. Ini tadi Yusuf digoda istri Potifar. Ini Daniel di gua singa. Ini Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam dapur api. Ya, apinya menyalanya luar biasa. Orang yang melemparnya mati. Kita akan bentuk kelompok. Ayo, silakan membentuk kelompok masing-masing. Ya. Bentuk kelompok masing-masing. Ya. Kerjakan LKPD yang sudah Bapak kasih tadi. Ya. Kerjanya sama-sama. Ya, kalau hanya satu orang itu bukan kerja sama, namanya kerja satu orang. Ya. Ini kelompok 1, Brian. Kelompok 1, ya. Ini kelompok 1. Kalian kerja kelompok 1, ya. Yolanda kelompok 2. Yang kelompok 2. Yang ini, ya. Ini. Kalian kelompok 3, ya. Ayo. Kelompok 3 kerja sama-sama, ya. Gunakan media yang ada dengan kalian, Alkitab, buku, dan HP, ya, untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, kerjasama, ya. Ini. Yang ini juga diisi ya, nah, tapi sesuai dengan tanggapan kalian. Ya. Sakit. Sakit kamu? Tunggu sebentar lah. Dah. Ya, sebentar lagi ya. Setelah itu kita presentasi, ya. Kalau kelompok 1 menyajikan, kalian boleh bertanya dengan mereka, ya. Kalian harus menjelaskan masing-masing dari yang nomor 3 ini ya.
nomor 3 ini ada 3 pribadi sama aja. Tantangan godaan mereka sama. Jelaskan salah satu itu semuanya. Nanti kalian ini nanti tulis nama sini kelompok 2 ya, tulis nama kelompok 2. Nanti kalau kalian mempresentasi mereka nanya ya. Berarti cuma jelaskan Ya. Ya. sesuai dengan kelompok. Sesuai dengan kelompok. Dah. Oke, udah selesai. Kalau udah, kita presentasi, ya. Presentasi. Jadi tadi ada 3, ya kelompok, ya masing-masing nanti ketuanya, ya maju ke depan. Oke, kita mulai dari kelompok acak saja, ya dosa sudah 3, ya dari kelompok 2 dulu. Ayo, maju ke depan Yolanda. Kelompok 2, jelaskan godaan yang dihadapi Daniel. Cek, oke. Untuk pertanyaan yang nomor 2, itu diminta untuk menjelaskan godaan yang dihadapi Daniel dan bagaimana cara Daniel menghadapi godaan itu. Nah, di sini sesuai yang kami temukan, itu Daniel itu kan sebelumnya digoda untuk berhenti berdoa kepada Tuhannya dan diminta untuk menyembah berhala. Nah, tapi di sini tuh Daniel menolak dengan tegas meskipun ancamannya merupakan dibuang ke gua singa. Nah, karena Daniel menolak, di situ dia dibuang ke gua singa, tapi di situ Tuhan tetap menyertai ia sehingga singa yang di sana tidak menggigitnya ataupun menyerangnya sama sekali. Dan di situ kita bisa belajar bahwa kita harus tetap percaya dan juga punya komitmen keras kepada Tuhan untuk menghadapi cobaan-cobaan itu. Sekian dari kami, Oke, kelompok kasih. 2, terima kasih. Tepuk Shalom. tangan. Ada yang mau nanya? Ayo, kelompok 3, kelompok 1, silakan. Oke, Ya. ayo. Sebutkan namanya. Nama kamu sebutkan dulu. Ya. Bagaimana singa itu bisa menembak Daniel? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai yang kami cari tadi, di situ tuh ibaratnya Tuhan seperti meminta singa-singa itu untuk tidak menyerang Daniel sama sekali. Seperti mulut singa itu seperti ditutup gitu. Jadi di situ singa-singanya sama sekali tidak menyerang Daniel. Itu saja. Ada Oke. pertanyaan lain? Yang lain, kelompok 1? Tidak ada. Oke. Tidak Terima ada. kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Silakan duduk untuk kelompok 2. Ya, yang diwakilkan oleh ketua kelompoknya. Kemudian kelompok 3. Justin atau Ahmad, ayo. Ahmad, silakan. Kamu pegang tidak? Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan soal nomor 3. Jelaskan godaan yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan bagaimana cara Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi godaan itu sehingga mengalami kemenangan. Jawab. Sadrak, Mesak, dan Abednego digoda untuk menyembah patung emas, tapi mereka tetap setia hanya kepada Allah. Karena iman dan keteguhan mereka, Allah menyelamatkan mereka dari dapur api dan memberi kemenangan. Amin. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya. Ada yang mau nanggap? Yang mau bertanya dengan kelompok 3? Ayo. Kelompok 2 mungkin menanya, kelompok 1 ayo. Silakan. Ayo. Oke, Yolanda mau bertanya. Kan di situ udah dijelaskan ya, mereka tuh tetap setia kepada Allah gitu. Tapi di saat itu ada nggak mereka punya keraguan sedikit pun kepada Tuhan atau tidak percaya gitu? Atau ketakutan saat diancam akan dimasukkan ke dapur bara api yang panas? Apakah ada ini?
Jadi ada rasa ketakutan atau enggak mereka begitu? Inti pertanyaannya. Tidak ada, tetapi mereka percaya pada Ya. Tidak ada ya. Tidak Mereka ada. tetap percaya kepada Allah Allah dan berdoa. dan berdoa. Oke, ya tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Terima kasih. Kemudian kelompok 1 silakan maju. Ya, pertanyaan jelaskan godaan yang dihadapi Yusuf dan bagaimana cara Yusuf menghadapi godaan tersebut. Ayo. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan. Jelaskanlah godaan yang dihadapi Yusuf dan bagaimana cara Yusuf menghadapi godaan itu sehingga mengalami kemenangan. Jadi dari kelompok kami jawabannya, Yusuf digoda istri Potifar untuk berbuat dosa. Tetapi ia menolak dengan tegas. Ya, jadi intinya Yusuf menolak dengan tegas ya ketika digoda oleh istri Potifar. Oke, tepuk tangan dong. Ada yang mau bertanya dengan kelompok 1 tentang bagaimana Yusuf bisa lolos dari godaan? Ya, kita tahu kan yang namanya istri pejabat itu pasti cantik, ya kan? Yusuf tidak tergoda begitu. Ada yang mau bertanya? Ayo. Oh, pakai meja. Pertanyaannya, kira-kira kenapa Yusuf menolak keras itu tawaran atau godaan yang ditawarkan oleh istri Potifar? Kira-kira. Baik, jawabannya karena Yusuf tidak mau mengecewakan Tuhannya dan dia ingin terus percaya kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih untuk semua kelompok ya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, dari kegiatan ini kita akan membuat sebuah kesimpulan. Ya. Kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama apa? Setiap orang mendapat cobaan masing-masing. Kedua, Yusuf menghadap cobaan seperti dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah yang tadi oleh istri Potifar, dipenjara namun dia tetap setia kepada Tuhan, hidup benar dan tidak membalas kejahatan. Melalui iman dan kepercayaan penuh kepada rencana Allah, Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang termasuk keluarganya. Nah, cobaan yang ia hadapi menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar itu tadi yang membuat dia tidak mudah tergoda karena dia tahu rencana Tuhan. Yang ketiga, Daniel menghadapi cobaan karena ia tetap setia kepada Allah meskipun dilarang berdoa. Ya, dilarang berdoa Daniel, ya. Nah, yang selanjutnya apa? Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi cobaan saat menolak menyembah patung emas yang patung emas raja Nebukadnezar. Ya. Nah, ancamannya apa? Mati, ya. Nah, kalau tidak mau nyembah mati, tapi itulah iman, ya. Oke, tepuk tangan dong. Sepulang. Baiklah, ya. Bapak tahu kalian udah capek nih, nguras otak, ya. Nguras otak, kita akan bikin ice breaking dulu, ya. Nah, ice breaking pertama, kalau Bapak bilang gajah, kalian bilang apa? Kecil. Nah, itu konsentrasi. Kalau Bapak bilang semut, besar, ya. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Semut. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Satu lagi. Speaking, tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Mangat. Ayo, berdiri, ayo berdiri. Ya, berdiri, ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, oke, silakan duduk. Ya, luar biasa semangatnya, ya. Senyum yang manis yang luar biasa, ya. Oke. Ada yang belum dipahami dari kesimpulan? Hah? Udah paham semua? Oke. Kalau demikian, kita akan mengerjakan soal, ya.
Nanti Bapak bagikan. Ini soalnya. Mulai kerjakan. Itu soalnya di depan. Kalau tidak kelihatan, kursi bisa dimiringkan. Ya. Kalian ngadap, kalau Yolanda ini kan tidak kelihatan, bisa agak dimiringkan kursinya. Oke, silakan. Ya, itu soalnya. Dah? Kumpul. Sini kumpul. Dah, semua kumpul, ayo. Oke, terima kasih ya, tugas sudah dikumpul. Baiklah, kita akan membuat rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Ya, Bapak kasih tahu kesempatan dulu dengan kalian. Ya, kita merangkumnya. Kira dari pertemuan hari ini apa? Ya, dari beban dasar. Gimana Yolanda? Ya, apa? Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini membahas tentang cobaan atau godaan tadi. Oke, ya jadi dapat kita simpulkan ya seperti yang Saudari Yolanda katakan tadi bahwa segala sesuatu itu dalam rencana Tuhan. Bagaimana nih sekarang perasaan kalian belajar hari ini? Hah? Gimana? Senang ya, menggembirakan ya, menyenangkan ya. Nah, tepuk tangan dulu. Baik, untuk materi kita minggu depan, ya ini apa nih? Kita baca sama-sama. Peran remaja Kristen dalam menghadapi masyarakat majemuk. Baik, terima kasih ya untuk kehadiran kita bersama-sama. Ya, sampai ketemu minggu depan. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, ya kita akan berdoa. Bapak yang pimpin dalam doa. Bapak berharap kita berdiri semua. Silakan berdiri sebelum kita pulang. Ya, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Yuk kita berdoa sebelum pulang. Kita minta tuntunan Tuhan. Bapak yang pimpin dalam doa. Bapak di surga, terima kasih pada siang yang indah ini. Kami bersyukur untuk campur tangan-Mu, pertolongan-Mu dalam proses pembelajaran. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak hamba juga berdoa, menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati masa depan mereka. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berkati mereka juga di dalam mereka menghadapi cobaan, menghadapi tantangan. Mereka tetap mampu, mereka tetap kuat, bahkan menjadi pemenang di dalam segala hal yang mereka alami ya Bapak. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka oleh kuasa darah-Mu. Yang sakit hamba berdoa, sakit penyakit hamba patah hancurkan tolak di dalam nama Yesus. Mara bahaya kecelakaan ketika kami pulang, hamba berdoa hambanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami menutup proses pembelajaran ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang, Tuhan memberkati. Salaman dulu satu dengan yang lain. Ya, salaman dulu. Ayo.